Bilqis menatap penuh harap padaku. Dia sudah membuang harga dirinya di depanku dengan cara menawarkan diri jadi selingkuhanku. Bukannya kamu bilang tidak bahagia sama Nadifa? Chat dari kamu masih ada di ponselku. Aku bisa screenshot percakapan kita dan kirim hasilnya ke ibumu. Sebenarnya bukan tidak bahagia. Aku dan Nadifa baru kenal setelah menikah. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk kami saling mengenal. Dan tolong jangan main screenshot aja, itu privasi. Bilqis nampak kesal dengan penjelasanku. Aku tak membenci dirinya atas sikapnya yang seperti ini. Aku membenci diriku sendiri yang tak bisa menikah dengan pilihanku sendiri. Aku berkata kembali, aku memutuskan hubungan kita ini sudah penuh pertimbangan. Sebab pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi dua keluarga juga. Mana bisa kita bersama jika keluarga tak setuju? Bukannya apa-apa, nantinya aku tak bisa memberimu rasa aman dan nyaman di dalam keluarga jika situasinya seperti ini. Sepertinya malam ini aku sudah banyak bacot, tapi semoga Bilqis paham. Masa iya aku terang-terangan bilang ibuku menghinamu? Nanti kamu jadi mantu teraniaya kalau nikah denganku. Janganlah, itu sama aja menjelekkan keluarga sendiri. Bilqis mendengkus, dia perlahan mendekat dengan tubuhnya yang lemah. Maka dari itu, Ken, kalau aku tak bisa diterima jadi bagian dari keluargamu, selingkuh adalah solusinya. Hanya dengan cara itu, kita bisa tetap bersama. Aku beristighfar dalam hati, karena kalau diucapkan Bilqis akan tersinggung. Daripada aku pusing, mending pergi saja tanpa pamit. Ken, mau kemana kamu? Ken? Tanya Bilqis, suaranya lemah dan pilu. Aku tidak menjawab. Bilqis butuh sendiri untuk merenung. Lagi pula, aku juga takut hilaf. Aku bukan pria soleh yang tahan godaan. Aku hanya pria yang berusaha menjaga komitmen dengan susah payah, yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa masuk juga pada jerat wanita cantik. Jika aku tak gampang tergoda, mana mungkin aku berada di sini hanya untuk memastikan mantan baik-baik saja dan meninggalkan Nadifa sendirian. Namun, saat aku membuka pintu keluar, ada suara benda terjatuh. Aku menoleh dan ternyata yang jatuh bukanlah benda, melainkan tubuh Bilqis yang sepertinya sudah tak kuat menahan sakitnya. Dia pingsan. Aku gemetar saat melihat dia berbaring di lantai. Tubuhku secara spontan menghampiri dan menggendongnya ke atas kasur. Hal itu kulakukan karena aku khawatir dengan kondisinya. Bilqis berbaring, aku membuka dua kancing sebelah atas supaya dia tak terlalu pengap. Setelah itu menaikkan posisi kakinya kurang lebih 30 cm dari dada supaya peredaran darahnya kembali ke otak. Aku meraih kotak P3K yang sudah aku ketahui posisinya, mengambil kayu putih untuk mengoles tubuh Bilqis dan juga untuk menempelkan ke hidung supaya aroma minyak tersebut terhirup olehnya. Aku tak bisa pulang sebelum dia bangun. Mila, tolong buatkan teh manis hangat untuk Bilqis, pintaku saat melihat Bilqis membuka mata. Oke, bentar Ken. Bilqis masih lemah. Dia menatap wajahku, tapi nampak tak bertenaga untuk sekedar berucap. Aku tak bisa menggenggam tangannya seperti dulu saat pacaran. Tanganku selalu setia menggenggam dirinya jika berada dalam situasi sulit. Tapi kini hal itu tak akan mungkin terjadi. Mungkin dia kecewa akan hal itu sehingga dia meringis dan menitikkan air mata. Kan ada Mila di sini. Aku pamit pulang ya. Bilqis tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Nadifa sendirian di rumah. Aku juga sendirian di sini. Butuh kamu. Kan ada Mila. Mila manusia loh, bukan makhluk halus. Buktinya dia bikinin teh manis hangat buat kamu.
Mila datang bukannya menyerahkan teh manis pada Bilqis, melainkan kepada aku. Padahal aku bukan siapa-siapa Bilqis sekarang. Ya, daripada ribet membahas itu, aku langsung membantu Bilqis minum. Ya, supaya biar cepat-cepat pulang aja. Nih, minum dulu biar energimu cepat kembali ya Bilqis. Bilqis minum perlahan. Melihat dia lemas seperti ini membuat memori tentang kita saat pacaran memenuhi pikiranku. Mengingat di saat kita saling menguatkan jika menghadapi masalah, termasuk saat sakit. Aku memalingkan wajah karena khawatir benteng pertahanan runtuh dan aku malah ingin bersamanya lagi. Mengumpulkan tekad, akhirnya aku berdiri melanjutkan niat untuk pulang. Tapi genggaman tangan Bilqis menahan untuk tetap tinggal. Mau kemana sih Ken? Please jangan pergi. Pulanglah, Nadifa nyuruh aku pulang. Aslinya sih tidak, memang ada WA dari Nadifa. Tapi isinya hanya bilang padaku supaya hati-hati dan menanyakan keadaan si Sultan membaik atau tidak. Benar-benar polos. Aku tak tega membacanya sehingga ingin cepat pulang tanpa diminta. Gak usah lah nurut sama dia. Dia itu wanita yang baru hadir dalam hidupmu. Lain halnya denganku yang udah 4 tahun menemanimu Ken. Aku tidak menjawab. Kalau dibahas bakal jadi panjang lagi. Mending langsung pulang kan. Lagi pula Nadifa sudah aku pilih jadi istriku. Aku lepaskan genggaman tangan Bilqis. Tangannya yang lemah tersingkir dari tanganku. Namun hal itu membuat dia menangis. Setelah menyaksikan tangisan itu, aku tak tahu hal apa lagi yang dia lakukan. Karena kini aku sudah menaiki mobil dan pulang menuju rumah. Aku tiba di rumah pukul 3:30 pagi. Nadifa masih tidur. Aku naik ke atas ranjang pelan-pelan. Takut dia terganggu tidurnya olehku. Sialan, belum terpejam dari tadi membuat aku menjadi sakit kepala sebelah. Sempat minum obat sih di ruang tengah dan sudah pasti obat itu belum ada reaksi. Aku tak nyaman tidur karena kepala begitu berat. Seperti orang bodoh, aku memijat kepala sendiri. Ada suara kerasa kerusuk. Belum sempat menoleh pada sumber suara, akan tetapi sudah ada tangan di atas kepalaku. Dan itu memijat setiap urat yang tegang, lalu mengurutnya perlahan. Mas sakit kepala? Belum tidur sama sekali ya? Nadifa, kenapa kamu bangun? Tidur lagi aja sana. Cuma hal seperti ini bisa aku atasi sendiri. Masa harus ganggu tidur kamu? Gak apa-apa kok, Nadifa udah tidur dari tadi. Mas Ken kan yang belum tidur. Tidur lagi aja, aku udah minum obat. Nanti lama-lama obatnya juga reaksi kok. Kata mamanya Nadifa, kalau lagi sakit kepala kayak gini, selain minum obat, juga harus dipijit mas, biar cepat hilang pusingnya. Ya sudahlah, Nadifa keras kepala juga ternyata. Tapi memang pijatannya membuat aku lebih baik dari sebelumnya. Mungkin saja tanpa obat pun akan lebih baik. Setelah sudah cukup lama dia memijat, dia minta izin ke dapur untuk membuatkan aku teh manis hangat. Katanya aku kedinginan dari luar malam-malam. Ini minumnya mas. Ucap Nadifa setelah kembali dari dapur dan membawanya teh hangat. Makasih ya Diva. Sialan. Aku merasa tak enak hati padanya. Di rumah aku dirawat oleh dia karena sakit yang tak seberapa ini. Tapi di luar aku malah merawat mantan yang sedang sakit. Apa jadinya jika Nadifa tahu aku keluar buat menemui wanita lain? Mungkin saja perilakunya tak akan semanis ini.